Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang keadaan manusia di hari kiamat. Dan kita memasuki pembahasan tentang keadaan orang-orang muslim, orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka pembahasan ini mengingatkan dua poin bagi kita semua, bahwasanya di dalam Islam seorang mukmin, seorang yang beriman sekaligus seorang muslim adalah seorang yang berpotensi untuk terjatuh di dalam perbuatan kemaksiatan juga. Dan ketika terjatuh dalam perbuatan maksiat, gelar keislaman tidak serta-merta hilang, tidak serta-merta dicabut, sebagaimana pemahaman kaum Khawarij. Akan tetapi tetap beriman, akan tetapi imannya berkurang, Islamnya berkurang. Dan juga bukan berarti seorang muslim itu seperti pemahamannya kaum Murji'ah, ketika mereka berbuat dosa tidak mengurangi keimanan mereka, sehingga perbuatan-perbuatan maksiat tidak berpengaruh kepada keimanan mereka. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena perbuatan kemaksiatan. Maka dengan ini pembahasan kita adalah bertujuan memberikan nasihat dan peringatan kepada diri kami sendiri dan juga kaum muslimin agar senantiasa menjaga keislaman dan keimanannya, sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat yang bisa mengurangi keimanan dan juga keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perbuatan dosa yang menjadi poin dan disoroti pertama kali adalah permasalahan seseorang yang tidak menunaikan zakatnya.
seseorang yang tidak membayarkan zakatnya. Maka keadaan mereka pada hari kiamat kelak adalah dijelaskan mendapatkan siksaan justru dari harta yang mereka sayangi. Justru disiksa dari sesuatu yang mereka cintai, yaitu harta mereka sendiri. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan," barang siapa yang dianugerahi Allah harta benda, falam yuaddi zakatahu, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, muthila maluhu yaumal qiyamati syuja'an aw syaja'an aqra' lahu zabibatan. Akan diwujudkan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk seekor ular yang besar dan berbisa. Yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ular ini akan membelitnya dan melilitnya pada hari kiamat. Thumma yaqul, kemudian ular ini dijadikan bisa berbicara. Ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu dan aku adalah simpananmu. Thumma tala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat ke-180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih." Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, pelit terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dari pemberiannya, huwa khairan lahum, bahwa sikap pelit tersebut adalah baik bagi mereka, bal huwa syarrun lahum, bahkan sebaliknya sifat dan sikap itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan apa yang mereka bakhili, apa yang mereka sayang-sayangi dari harta itu pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ular yang dimaksud di sini dijelaskan adalah seekor ular jantan yang kepalanya sudah berambut. Pertanda racunnya sangat ganas dan memiliki ciri di atas kedua matanya ada titik hitam. Yang ini menandakan ular ini sangat ganas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain harta yang tidak dizakati dijadikan ular dan membelit pemiliknya, adalah harta itu dijadikan bahan untuk mensetrika tubuhnya di hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal ini dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai ke-35. Allah menyatakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata," dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah berita gembira kepada mereka akan datangnya dan munculnya azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yaitu hari di mana akan dipanasi di atas neraka jahanam harta benda tersebut, fatuqwa biha jibahuhum,
kemudian dijadikan harta yang telah dipanasi di atas neraka jahanam tadi sebagai setrika untuk kening-kening mereka, wa junubuhum, dan juga sisi tubuh mereka yaitu perut mereka, wa dhuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka, seraya dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang telah kalian simpan untuk diri kalian, fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan-simpan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua dalil yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya orang yang memiliki harta kemudian tidak mengeluarkan haknya, maka harta itu pertama akan dijadikan menyerupai seekor ular yang beracun, kemudian menggigitnya dan membelitnya. Dan yang kedua, harta yang disimpan itu akan dibakar dan dipanaskan di atas neraka jahanam karena tidak dizakati, tidak dikeluarkan haknya. Kemudian setelah panas, maka disetrikakan ke kening-kening mereka, yaitu wajah-wajah mereka, juga ke sisi tubuh mereka, yaitu perut-perut mereka, dan juga disetrikakan ke punggung-punggung mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Golongan dosa kedua setelah tidak menunaikan zakat adalah dosa seorang yang memiliki sifat sombong. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri kesombongan adalah ghamtun nasi wa batarul haq, yaitu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Maka di antara perkara yang patut kita hindari supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sombong adalah tidak meremehkan manusia. Yang kedua, jangan sampai di dalam hidup kita menolak kebenaran yang telah datang dan hadir di hadapan kita. Apabila seorang memiliki sifat sombong, sifat merasa dirinya besar, sifat merasa dirinya hebat, yang padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan perbandingan antara 7 langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir, dan kursi dibandingkan dengan arsy, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka bagaimanakah sosok manusia? Seberapa besarkah manusia sehingga patut menyombongkan dirinya? Padahal bumi yang begini luas, langit yang tidak kita ketahui batasannya dan berlapis 7, itu hanyalah sebesar cincin jika dibandingkan dengan kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini ma'asyiral muslimin, tidak patut seorang pun di antara kita, di antara manusia dan makhluknya ini menyombongkan diri sedikit pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sampai terjadi hal itu, seseorang memiliki sifat sombong di dalam dirinya, merasa besar, merasa hebat, maka akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebalikannya, yaitu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan. Rasulullah menyatakan, yuhsyarul mutakabbirun amthalal dzurri yaumal qiyamah fi suwarir rijal yaghsyahumudz dhullu min kulli makan. Kata Rasulullah, pada hari kiamat orang-orang yang sombong
akan dikumpulkan seperti anak-anak semut. Kalau semut saja sangat kecil, maka kita bisa bayangkan anak-anaknya sangat kecil. Maka orang-orang yang sombong, kelak di hari kiamat, dijadikan oleh Allah seperti sekumpulan anak-anak semut. Fi suwarir rijal, dalam bentuknya kaum lelaki. Yaghsyahumudzul min kulli makan, diliputi kehinaan dari segala penjuru tempat. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalam kesombongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki julukan-julukan yang berlebihan. Di antaranya adalah Malikul Amlak, raja di raja. Yang ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi, seraya beliau bersabda, "Akhna'u ismin 'indallahi yaumal qiyamah." Sejelek dan sejahat-jahat nama di sisi Allah pada hari kiamat, rajulun tasamma malika al-amlak, seorang yang dijuluki atau menjuluki dirinya sebagai raja di raja. Ditambahkan dalam riwayat Muslim, la malika illallah azza wa jal, padahal tiada Tuhan, tiada raja yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah dosa kedua yang akan menjadikan seorang di hari kiamat terposisikan dalam keadaan seperti anak-anak semut yang penuh dengan kehinaan. Karena di dunia telah menyombongkan diri, maka di akhirat diberikan balasan yang terbalik dengan apa yang mereka banggakan di dunia. Yang semula merasa besar dirinya, justru dihinakan dan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Poin ketiga adalah dosa-dosa yang menjadikan pelakunya kelak di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak diberikan rekomendasi oleh Allah. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, adalah tokoh-tokoh agama yang menyembunyikan kebenaran. Tokoh-tokoh agama yang tidak mau menyampaikan kebenaran. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 174 sampai 175. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan dan menutupi apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitabnya, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan membelinya serta menukarnya dengan harga yang murah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memakan dan memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan hari kiamat mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak memberikan rekomendasi dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka pantas mendapatkan siksaan yang pedih. Hakikatnya siapakah mereka ini? Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang membeli dan menjual
kesesatan dengan membuang petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah, membeli siksaan dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar, betapa mereka ini begitu sabar terhadap panasnya api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang keadaan orang-orang seperti ini seraya menyatakan kenapa mereka tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى غَضْبَانٌ عَلَيْهِمْ. Hal itu terjadi karena Allah murka terhadap mereka. لِأَنَّهُمْ كَتَمُوا وَقَدْ عَلِمُوا, karena mereka menyembunyikan padahal mengetahuinya. فَاسْتَحَقُّوا الْغَضَبَ, maka mereka pantas mendapatkan murka. فَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, maka Allah pun tidak mau melihat mereka. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, dan tidak mau mensucikan mereka, memuji mereka. Bal yu'adzibuhum 'adzaban alima, bahkan Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang begitu pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah salah satu dosa yang patut dihindari, yaitu dosa yang menyebabkan seorang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, dan tidak dipuji oleh Allah di hari kiamat kelak, yaitu seorang yang mengetahui kebenaran ketika ditanya kemudian dia tidak mau menjelaskannya, atau bahkan dia sembunyikan kebenaran demi mengeruk keuntungan duniawi, maka sungguh hal itu akan memposisikan dia dalam keadaan sebagai hamba yang dimurkai oleh Allah dan akan mendapatkan satu petaka dan azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.